Ya, share screen, kita bahas, diperhatikan ya, Mas-mas dan Mbak-mbak. Sampun kelihatan? Yang sudah Oke, fungsi kuadrat ya. Jadi ini kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau fungsi kuadrat itu gambarnya pasti punya satu puncak. Jadi ada satu puncak nanti. Kalau nanti pangkatnya pangkat 3 itu punya 2 puncak. Tapi kalau nggak punya kuadrat, nggak punya pangkat, variabelnya berarti itu namanya garis lurus. Nah, jadi fungsi kuadrat kemarin kan sudah ya. Jadi fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya 2, sama kayak persamaan kemarin. Dan ingat-ingat, bentuk bakunya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah bentuk umum, diingat-ingat. Berarti A itu apa? A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu adalah konstanta yang nggak punya variabel. Nah, langkah pertama, kalau nanti kita menggambar, kita itu tentuin dulu beberapa titik-titiknya. Contoh ya, jadi di sini kan persamaan kuadratnya udah diketahui. Bentar. Persamaan kuadratnya udah diketahui, fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, nanti jangan bingung ya, kalau fx itu sama dengan y. Jadi fx itu sama dengan y. Kita masukin, kalau ini x-nya min 2, kira-kira y-nya berapa? Kita masukin. Karena x-nya min 2, kita ganti semua dari soal ini, x-nya kita ganti min 2 semua. Jadi f min 2, berarti ini x-nya min 2 ya, berarti min 2 dikuadratkan. Ingat kalau min dikasih kurung, berbahaya kalau nggak dikasih kurung nanti. Terus min 2, x-nya min 2 dikurangi 3. Min 2 dikuadratkan, kalau dikurung hasilnya positif apa negatif? Biar rame gitu. Hai, bersuaralah. Min apa plus? Kalau min dikuadratkan hasilnya positif apa negatif? Apa? Positif. Positif. Berarti positif berapa Mas Rizal? Kali. Min 2 dikuadratkan, 2 kuadrat berapa? 4. 4. Betul Mbak Malika, 4. Nah, di sini min 2 dikali min 2, min kali min juga plus kan? Terus dikurangi 3. 4 ditambah 4 dikurangi 3 itu 5. Berarti kita taruh di sini 2,5. Nah, jadi seperti itu terus. Coba kita terusin dulu. Kita nyari min 1. Kita masukin x-nya kita ganti dengan min 1. Rumusnya tetap ya yang diganti jadi cuma x-nya aja. Terus min 1 dikuadratkan positif ya 1. Min 2 dikali min 1 positif 2 dikurangi 3 berarti kan 0. Nah, di sini 0. Terus kalau x-nya 0 kita masukin lagi. Semuanya diganti dengan x-nya diganti 0. Berarti 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. 0, ini 0 kan? Dikurangi 3 berarti min 3. Nah, seperti itu terus. Nah, nanti hasilnya akan didapat seperti ini. Ya, dapatnya kayak gini. Nah, tadi kan kita cuma nyoba dari min 2 ya, min 2, min 1 sama 0. Kalau kalian mau nyari semua titiknya dari min 3 sampai 5 positif, itu hasilnya kayak gini, ngitungnya. Nah, nanti ini untuk modal apa? Kita gambar. Kan koordinat kartesius, X itu adalah yang sumbu yang horizontal, kalau Y-nya, sumbu Y itu yang vertikal. Tadi kan kita dapat dari, kita tadi nyoba dari min 2 ya. Kalau X-nya min 2, Y-nya 5, ini jadi jangan lupa ini tadi, Fx sama dengan Y. Nah, namanya koordinat kartesius itu kan X, Y. Jadi min 2, X-nya min 2, Y-nya 5. Titik min 2,5 di mana? X-nya min 2, Y-nya 5 positif di sini. Nah, terus min 1,0. Berarti ini kan X-nya min 1, Y-nya 0. Di mana posisinya? Di sini ternyata. Terus, yang ketiga, kalau X-nya 0, Y-nya min 3, berarti kan 0, min 3. Posisinya di mana? X-nya 0, Y-nya min 3. Min 3 itu ada di sini ya. Nah, ini. Terus yang 1 berarti 1, min 4. 1, min 4 di sini. Nah, terus ini 2, min 3 di sini. Nah, kalau kita terusin ini akan terus kayak gini.
Ya, itu cara menggambarnya seperti itu. Kita masukkan setiap titik-titiknya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya berapa? Seperti itu baru nanti kita hubungkan titik-titik itu membentuk fungsi. Jadi ini grafiknya membentuk grafiknya seperti ini. Paham ya? Jadi namanya grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti ini. Jadi melengkung. Kalau yang lurus itu namanya fungsi linier atau garis lurus. Oke, lanjut ya. Sekarang, nah sifat-sifatnya. Tadi ingat nggak? Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya apa? Fx sama dengan, apa tadi? Masih ingat? Y. X kuadrat, fungsi umumnya. Plus Bx plus C. Masih ingat ya ini. Jadi ini bentuk umumnya ini, jangan lupa. Berarti A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, sekarang sampean kalau diulangi lagi, lihat. Ini tadi persamaannya berapa yang ini tadi? X kuadrat min 2X, saya tulis di sini ya. Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, kalau soalnya kayak gini, A-nya berapa? A-nya berapa? Hai. A-nya 1, B-nya? Min 2. Min 2, C-nya? Min 3. Oke. Tadi sudah tahu di sini A-nya 1. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Nah, ternyata gambarnya kayak gini. Kling. Nah, ternyata ada rumusnya. Jadi, kalau ada persamaan kuadrat dengan persamaan AX kuadrat plus BX plus C, kalau A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Kalau biar enak itu ngomongnya dia cemberut. Nah, sedangkan kalau A-nya itu lebih dari 0, dia terbuka ke atas. Biar enak namanya senyum. Jadi ini yang senyum, ini yang cemberut. Kalau A-nya kurang dari 0, dia cemberut. Kalau A-nya lebih dari 0, dia senyum. Ingat ya? Contohnya tadi. Sudah ada contohnya di depan. Jadi kalau ini tadi kan sampean udah bilang A-nya berapa? 1. 1 itu lebih dari 1 apa kurang dari 1? Lebih dari 0 apa kurang dari 0? Lebih dari 0 kan? Nah, karena lebih dari 0 dia senyum. Ternyata beneran gambarnya senyum. Oke? Paham ya? Jadi langkah pertama menggambar fungsi, kalian harus tentukan dulu dia senyum apa cemberut. Dari mana? Dari menentukan A-nya. Kalau A-nya kurang dari 0 dia cemberut, kalau A-nya kurang lebih dari 0 dia senyum. Itu langkah pertama. Lanjut. Sekarang kalau menentukan gambar, kita harus menentukan titik puncak. Titik puncak itu yang mana? Ini loh titik puncak. Jadi titik puncak itu kalau namanya gunung ya titik puncaknya di atas sendiri. Tapi kalau lembah, nah itu titik ininya juga di bawah ya. Jadi titik puncak itu yang paling dari ini loh. Namanya bisa ada yang bilang titik puncak, titik ekstrim, titik belok sama aja. Jadi jangan bingung ya. Ada bilang titik puncak, titik ekstrim atau titik belok. Nah seperti ini. Ya. Persamaannya gimana? Menentukan titik balik, titik puncak atau titik ekstrim itu rumusnya adalah ini. Min B per 2A. Jangan bingung lagi, B itu apa, A mana? Tadi kan kamu sudah tahu. Fungsi umumnya tadi apa? Bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu adalah koefisien X kuadrat, B-nya itu koefisien X, C itu konstanta. Jadi kalau kalian salah menentukan A, B, C-nya, pasti salah semua. Oke? Jadi langkah pertama yang benar adalah nentuin dulu A, B, C-nya nggak boleh salah. Nah, namanya titik puncak itu kan selalu ada X, ada Y-nya ya, kalau koordinat kartesius. Jadi ada titik puncak yang X puncak, ini Y puncak. Rumusnya min D per 4A. D itu apa? Masih ingat nggak tadi? Kemarin kita ngomongin D. D itu apa? Diskriminan. Oke, benar Mbak Hanin, diskriminan. Diskriminan rumusnya apa kemarin? Coba catatannya dilihat. Diskriminan apa kemarin? B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, ternyata diskriminan itu ada hubungannya sama ini. Nanti ada lagi belakang.
Ya, jadi X puncaknya. Yang penting dihafalin ini aja. Kalau untuk yang Y nanti tinggal substitusi aja nggak apa-apa. Yang penting X-nya ini min B per 2A. Oke, lanjut ya. Ingat, yang pertama tadi tentukan senyum apa cemberut. Yang kedua, tentukan titik puncaknya. Oke, sekarang titik ketiga, cara ketiga. Bukan cara ya, langkah ketiga. Itu tentukan sumbu simetri. Apa sih sumbu simetri? Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar yang tepat berada di titik puncak. Ini loh sumbu simetri itu. Nah, jadi kalau grafik itu dilipat pas sumbu simetri, dia itu akan saling menutupi. Itu namanya adalah sumbu simetri. Nah, pas di titik puncak. Nah, ini namanya sumbu simetri. Nah, berarti grafiknya apa? Rumusnya sumbu simetri ini. Jadi X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Ini adalah fungsi, ini adalah apa tadi namanya? Sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Jadi ada X-nya di depan ya. X sama dengan min B per 2A. Nah, terus langkah keempat, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Sampai lihat dari gambar ini. Kalau namanya memotong sumbu Y, yang 0 itu X-nya apa Y-nya? Kalau memotong sumbu Y, yang 0 itu X-nya apa Y-nya? Lihat. Y-nya. Y-nya, betul. Salah. Salah, Mas Rizal. Kalau memotong dengan sumbu Y, berarti yang 0 adalah X-nya. Ya, lihat nih. Namanya memotong sumbu Y, koordinatnya selalu 0, kan? Berarti yang 0 itu adalah X-nya. Jadi dibalik ya. Kalau memotong sumbu Y, yang 0 itu X-nya. Nanti kalau memotong sumbu X, berarti yang 0 apanya? Y-nya. Oke ya. Makanya titik potongnya berada pada 0, C. Nah, ini loh C dari sini. Jadi kalau ada persamaan kuadrat, tadi kan yang dari soal tadi rumusnya apa? X kuadrat min 2X terus min 3. Namanya titik potong berarti apa? Titik potong dengan sumbu Y berarti itu adalah 0, C. 0, C-nya mana? Ini loh. C-nya ini tuh tadi. Nah, bener nggak tadi kalau kita balikin lagi ke soal yang tadi? Nah, ini lihat. C-nya berapa? Min 3 kan? Ternyata titik potongnya. Nah, bener kan? Titik potong dengan sumbu Y itu ada titik 0, min 3. Nah, itu ya. Dilihat. Jadi kalau memotong dengan sumbu Y, yang 0 adalah X-nya. Lanjut. Tadi yang pertama apa? Senyum apa cemberut. 2. Tadi apa yang kedua? Tentukan titik puncaknya. Terus yang ketiga itu tentukan sumbu simetri. Yang keempat tentukan titik potong dengan sumbu Y. Langkah terakhir kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau tadi memotong sumbu Y yang 0 adalah X-nya, berarti kalau memotong sumbu X yang 0 apanya? Y. Y-nya. Oke, benar ya. Jadi yang 0 adalah Y-nya. Gimana caranya? Nah, ini. Memotong sumbu X, sumbu X itu kan sumbu yang tidur ya, yang horizontal. Kalau dia memotong 2 titik, nah ini. Tadi diingat dulu, lihat-lihat. Kalau A-nya lebih dari 0, dia senyum-senyum semua kan? Nah, nih. Kalau A-nya lebih dari 0, dia senyum. Tapi lihat bedain gambarnya. Kalau yang ini memotong di 2 titik kan? Nah, ini di 2 titik kan? Kalau ini cuma di berapa titik? 1 titik aja ini. Sedangkan ini motong sumbu X enggak? Tidak. Tidak. Jadi perlu diingat-ingat ya. Kalau diskriminan, tadi D itu diskriminan ya. Yang rumusnya apa tadi? B kuadrat min 4AC. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti apa? Memotong. Ya, tulis memotong sumbu X di 2 titik. Nah, jadi dia memotong sumbu X di 2 titik. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, berarti memotong sumbu X di 1 titik.
Nah, terus kalau yang D-nya kurang dari 0, dia tadi tidak memotong kan? Tulisin, tidak memotong. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang sifatnya diskriminan. Masih ingat nggak? Kalau D-nya lebih dari 0, sifat akar-akarnya gimana kemarin? Masih ingat nggak? Kan ada yang imajiner, ada yang real, ada yang berlainan kayak kemarin. Kalau D-nya lebih dari 0 apa? Real dan berbeda. Kan berbeda kan? Berarti punya dua akar kan? Nah, ini loh akarnya di sini loh nanti. Terus kalau D-nya sama dengan 0, akarnya adalah real dan sama atau kembar. Makanya akarnya cuma 1 di sini. Karena kembar atau sama. Kemudian kalau diskriminasi kurang dari 0, kemarin itu imajiner. Catatannya dibuka ya. Jadi kalau D-nya kurang dari 0, imajiner. Ternyata kalau digambar, dia itu nggak akan pernah memotong sumbu X. Seperti itu. Berlaku juga kalau dia cemberut ya, seperti ini. Jadi diskriminan itu menentukan apa? Titik potong dengan sumbu X. Oke ya, yuk kita langsung belajar gambarnya. Kalau cuma teori nanti pikirnya, buat apa sih, gimana sih penggunaannya? Nah sekarang kita belajar gambar. Oke, gambar ya, beda ya soalnya sama tadi ya. Kalau ini, saya tanya dulu, A-nya berapa? Peneliti bahasa Arabnya apa? A-nya berapa? -1. B-nya? 2X. 2 aja. C-nya? 3. Kalau dilihat nanti dia senyum apa cemberut? Cemberut. Berarti gambarnya gini, set, gini kan? Nah, sekarang kita tentuin titik puncak. Tadi titik puncak itu kan rumusnya min B per 2A. Kan sudah nentuin kamu tadi A, B, C-nya. Yang pertama min. B-nya berapa tadi? 2. A-nya itu min 1. Hasilnya berapa ini? Berarti kan min 2 dibagi min 2 ya? Ya kan? Min 2 dibagi min 2. Berarti 2-nya, minnya genap kan? Berarti positif 1. Ini min 2 ya. Nah, saya hapus biar cantik. Ini. Oke, ini min 2 bawahnya. Karena min 2. Nah. Oke, positif 1 ya. Sekarang YP-nya, kalau tadi kan rumusnya min D per 4A. Nggak pakai diskriminan nggak apa-apa kok ternyata. Jadi caranya kita pakai substitusi. Substitusi itu artinya mengganti. Udah belajar ya di kelas 8 materi substitusi, eliminasi itu untuk SPLDV. Nah tinggal kita masukin. Kalau X-nya 1, kita ngikut persamaannya ya. Kalau persamaannya ini ya, kita ganti semua X-nya dengan angka 1. Berarti min 1 dikuadratkan ditambah 2 dikali 1 ditambah 3. Nah ini min 1 kuadrat. Hasilnya positif apa negatif ya kalau kayak gini tulisannya? Hai. Min apa plus ini hasilnya? Minus. Minus, pinter karena nggak dikurung ya. Jadi ini tetap min 1 ditambah 2 dikali 1 2 ditambah 3. Berapa ini hasilnya? Min 1 tambah 2 kan 1 tambah 3 4 ya. Nah, X-nya 1, Y-nya 4. Berarti titik puncaknya, titik puncak itu koordinatnya adalah min 1,4. Ini titik puncaknya, koordinatnya titik puncak. Nah, min 1,4 ada di mana? Di sini ternyata. Nah, kita tentuin dulu titik puncaknya. Nanti gambarnya kira-kira gimana? Kan tadi katanya cemberut, gini kan? Nah, puncaknya ada di sini. Sekarang, kalau udah kayak gini kita nggak usah nentuin sumbu simetri, nggak apa-apa kok. Sumbu simetrinya pasti di mana? Di sini kan? Kan lurusnya sama titik puncak, pasti gini sumbu simetrinya. Nah, ini sumbu simetrinya. Oke, sekarang kalau memotong sumbu Y, tadi apanya yang 0? X-nya apa? Y-nya yang 0? X-nya kan? Jadi kalau memotong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kita ganti semua X-nya dengan angka 0. Berarti min 0 dikuadratkan, ditambah 2 dikali 0, ditambah 3. Berarti berapa? 3 aja kan? Nah, berarti koordinatnya berapa? 0,3. 0,3 di mana? Di sini ternyata. Nah, udah punya gambaran-gambarnya gitu nanti. Sekarang, kalau memotong sumbu X, berarti tadi yang 0 apanya? Y-nya ya.
Nah, jadi tadi jangan bingung. Kok ini muncul fx? Ingat tadi y itu sama dengan fx. Y sama dengan fx ya. Nah, tadi kan y-nya sama dengan 0 kalau dia memotong sumbu x. Oke. Ini kok tiba-tiba berubah jadi positif. Nah, jangan bingung. Ini saya kali dengan min 1 semua. Kan min 1, min dikali min plus, plus kali min, min, plus kali min, min. Kayak gitu kan? Nah, biar apa? Biar cantik dan gampang difaktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan kemarin? Kalau nggak bisa memfaktorkan, pakai rumus ABC ya. Yang kemarin kan udah tahu rumus ABC. Yang min B plus minus akan B kuadrat min 4AC per 2A. Itu kemarin. Nah, pakai rumus ABC itu. Kalau nggak bisa memfaktorkan. Tapi kalau bisa kan gampang ini lihat. Kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya min 2. Berarti angkanya berapa aja? Angkanya adalah min 3 dan 1. Kalau sudah bentuknya difaktorkan, berarti X1-nya berapa? Kalau ini? Hai. Kalau X min 3, berarti X1-nya berapa? Keluarnya 3 positif toh? Iya. Terus yang di sini berapa? 2. Ini loh. Ini loh. Kalau tadi min 3 jadi 3 positif. Kalau ini plus 1 keluar jadi berapa? Min 1. Min 1. Oke. Nah, ini koordinatnya berapa? Yang ini koordinatnya titiknya adalah 3,0. Tadi kan y-nya 0 ya semuanya. Nah, yang di sini koordinatnya berapa? Min 1,0. Yuk, lihat. 3,0. Koordinat 3,0 kan ada di sini. Terus koordinat min 1,0 kan ada di sini. Nah, sudah lengkap kan? Tinggal kita hubungkan garis-garisnya. Kita pakai warna merah aja biar kelihatan. Nah, gambarnya yang cantik ya. Jangan saya. Nih, nah ini harus seimbang ya antara grafiknya. Nah, ini kita hubungkan pakai titik set. Nah, ini juga. Nah, sesuai prediksi kan? Berarti dia cemberut kan tadi? Nah, dia cemberut. Titik puncaknya di 1,4, memotong sumbu Y di titik 0,3, memotong sumbu S di titik min 1,0 sama 3,0. Begitu cara gambarnya. Jadi nanti kalau kalian disuruh menentukan gambarlah grafik. Jadi yang tentukan pertama apa tadi? Apanya tadi? Senyum apa? Cemberut, ya kan? Jadi kalau ada grafik tentuin dulu ABC-nya pasti ya, jangan salah menentukan ABC-nya. Terus senyum apa cemberut? Yang kedua apa? Titik puncaknya berapa? Kalau sudah tadi, kalau titik puncak bisa kan langsung bisa nyari apa ini tadi namanya? Ini tadi apa namanya? Saya titik-titikin tadi. Sumbu simetri. Jadi kalau titik puncaknya udah tahu, tinggal narik ke bawah aja. Itu namanya adalah sumbu simetri. Persamaannya berapa kalau sumbu simetrinya? X sama dengan 1. Tadi kan X-nya 1 kan? Nah, berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Ini sumbu simetri. Nah, terus YP-nya, terus menentukan titik potong dengan sumbu Y. Tadi pakai rumus ini tadi. Jadi dimasukkan nolnya. Jadi ketemunya cuma yang konstanta aja. Nah, habis itu yang terakhir titik potong dengan sumbu X. Itu ya langkahnya ya, ada 5 langkah. Senyum atau cemberut, titik puncaknya, terus habis itu sumbu simetri, titik potong sumbu Y sama titik potong dengan sumbu X. Jadilah sebuah grafik. Ya, nanti tugasnya cuma 1. Jadi kayak gambar gini aja. Tapi persamaannya beda ya. Jadi nanti tentuin dulu seperti itu. ABC-nya berapa. Gambarnya pakai penggaris ya, jangan sampai masang gini-gini. Enggak pakai kertas berpetak enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Yang penting garisnya pakai penggaris, jangan sampai cuma ngasal gini. Udah gambarnya jelek, enggak pakai penggaris. Melihatnya pusing dan ya. Jadi gambarnya gininya meletot-meletot enggak apa-apa, tapi ini untuk jarak-jaraknya ini harus diatur. Insya Allah itu. Paham ya, Mas-mas dan